Bab 279. Air susu dibalas dengan air tuba. Aku masih ada urusan, aku permisi dahulu. Saat menyadari bocah kecil akan segera bangun, warrior yang tidak ingin berada lebih lama di sana, jadi dia bersiap meninggalkan tempat itu. Saat ini, dia ingin menemukan sebuah tempat yang tenang, lalu menunggu bocah kecil bangun. Kedua wanita itu tertegun. Saat mereka akan berbicara, 6 murid sekte pedang yang berada di belakang mereka langsung bergerak dan bersiap mengepung warrior yang. Melihat beberapa orang mengepungnya, kedua mata warrior yang menyipit dan melihat sekilas ke-6 orang itu sambil berkata dengan nada menyindir, "Kenapa? Apa begini cara sekte pedang memperlakukan orang yang telah menolong kalian? Apa yang kalian lakukan?" Saat ini, Winda Liu berjalan ke samping warrior yang dan menatap saudara seperguruannya itu dengan marah. Sangat jelas, tindakan saudara seperguruannya ini juga telah membuatnya marah. "Kakak Winda, jangan mencampuri urusan ini." Seorang pria bertubuh gemuk yang berada di antara ke-6 orang itu berkata, "Hari ini, murid sekte pedang telah begitu dipermalukan. Jika dia membicarakan hal ini kemana-mana, maka sekte pedang wilayah utara akan menjadi bahan lelucon seluruh 6 besar pendekar hitam. Saat itu tiba, saudara seperguruanmu ini akan menjadi orang yang bersalah di sekte pedang." Benar. Jika membiarkan seluruh orang tahu bahwa kami bisa hidup karena pertolongan pendekar hitam alam bawaan wilayah selatan, maka kami tidak hanya mempermalukan sekte pedang, tapi juga mempermalukan seluruh wilayah utara. Jadi, tidak bisa membiarkannya hidup. Dia hanya seorang pendekar hitam dari alam bawaan, juga dari wilayah selatan yang begitu rendah. Sejak dahulu, aku sudah tidak suka melihatnya, dia harus dibunuh. Dengan bisa datangnya ke wilayah selatan, beberapa murid sekte pedang ini sudah bisa membuktikan bakat dan kemampuan mereka. Dan karena ini juga, mereka baru merasa dipermalukan karena baru bisa hidup karena pertolongan warrior yang. Dalam pandangan mereka, seorang pendekar hitam dari alam bawaan, tidak ada bedanya dengan semut, dan baru saja mereka bisa tetap hidup karena bantuan semut ini. Bagaimana mungkin bisa orang berbakat di wilayah utara seperti mereka bisa menerima hal ini? Jadi, saat Bravo meninggalkan tempat itu, mereka sepakat untuk melakukan hal ini. Melihat murid sekte pedang yang tidak menutupi niat mereka untuk membunuhnya, warrior yang tersenyum tipis, lalu melihat ke arah Winda Liu yang akan berbicara dan berkata, "Lihat, kan? Sering kali kita tidak bisa menjadi orang baik. Ya, aku juga harus mengatakan suatu hal, sekte pedang kalian ini benar-benar buruk. Sebelumnya, kakak seperguruan kalian pergi meninggalkan kalian, lalu sekarang, orang tidak tahu berterima kasih seperti kalian, mau membunuh orang yang telah menolong kalian. Ah, jika tahu lebih awal, seharusnya aku membiarkan kalian menjadi makanan monster hitam, benar, kan? Sekarang sudah menyesal." Pemuda gemuk itu mencibir dan berkata, "Aku tidak tahu, kenapa kamu bisa berbicara dengan makhluk misterius berbentuk monster hitam itu, tapi ini sudah tidak penting. Yang terpenting adalah, hari ini kamu akan mati di sini. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kamu bebas memilih di antara kami berenam. Selama kamu bisa bertahan selama 3 babak dalam pertandingan dengan salah satu dari kami, lalu bersujud 10 kali kepada masing-masing kami, maka aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Haha." Mendengar kata-kata pemuda gemuk ini, murid-murid sekte pedang yang berada di sekitar langsung tertawa lebar, begitu sombong, dan percaya diri. "Yunar Huang, apa kamu harus seperti ini?" Winda Liu menatap ke arah pemuda gemuk itu dengan dingin.
Pemuda gemuk bernama Yunar Huang itu sedikit takut pada Winda Liu. Dia tidak lagi terlihat sombong dan berkata, "Kakak Winda, kami sangat menghormatimu, juga tidak ingin membantahmu. Namun, ini berkaitan dengan reputasi Sekte Pedang dan Wilayah Utara, jadi, aku berharap Kakak Winda tidak ikut campur dalam masalah ini. Setelah masalah ini selesai, kami akan mempersilakan Kakak Winda menghukum kami." Winda Liu menghela napas, lalu berkata, "Yunar Huang, kamu bukan orang bodoh, apa kamu tidak bisa melihatnya?" "Melihat apa?" tanya Yunar Huang sambil mengerutkan alis. Winda Liu menggeleng-gelengkan kepalanya dan menatap sekilas ke arah Yunar Huang dengan kecewa dan berkata, "Sejak monster hitam mengepung kita, juga saat kalian mengepungnya, dari awal hingga akhir, ekspresinya tetap tenang, sama sekali tidak merasa tegang dan takut. Apa ini normal? Juga, tadi kenapa monster hitam itu harus begitu segan padanya? Dia hanya seorang pendekar hitam dari alam bawaan, kenapa berani muncul di daerah pegunungan puluhan ribu ini? Apa kamu pernah memikirkannya?" Winda Liu mengatakan hal ini di depan warrior yang, dia sama sekali tidak menutupi hal ini dari warrior yang, jadi, saat mendengar kata-kata Winda Liu ini, ekspresi warrior sedikit berubah. Dari awal hingga sekarang, sepertinya dia sedikit menganggap remeh wanita ini. Yunar Huang dan kelima murid Sekte Pedang yang berada di sebelahnya terdiam. Mereka bukan orang bodoh. Awalnya karena monster hitam yang ada di pegunungan puluhan ribu itu, maka mereka tidak terlalu memedulikan hal ini, tapi sekarang, saat Winda Liu mengatakannya dan mereka memikirkannya lagi, mereka baru merasa, ini memang sangat tidak normal. Seorang pendekar hitam alam bawaan berani memasuki daerah pegunungan puluhan ribu, bahkan sama sekali tidak tegang dan takut menghadapi pendekar hitam alam pemenang seperti mereka. Apakah karena orang ini terlalu cuek? Ataukah memiliki latar belakang yang hebat? Setelah beberapa saat, sekilas terlihat kebengisan di mata Yunar Huang, dan berkata, "Aku tidak peduli, dia mempunyai latar belakang seperti apa. Sekarang dia hanya seorang pendekar hitam alam bawaan. Di hadapan kami, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Jika tidak menghabisinya sekarang, dan jika dia membicarakan tentang masalah hari ini kemana-mana, maka habislah kami. Serang. Siapa yang berani?" Saat ini, Winda Liu menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia melirik ke arah para murid Sekte Pedang. "Kakak Winda, kamu mau menyerang saudara seperguruanmu demi sampah wilayah selatan yang tidak kamu kenal?" ujar Yunar Huang dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Winda Liu tidak memedulikan Yunar Huang, dia berkata pada warrior yang, "Kamu cepat pergi, aku akan menghalangi mereka." "Apa kamu bisa menghalanginya?" Warrior yang menghela napas setelah melihat Winda Liu sekilas. Dahulu, dia tidak percaya ada orang yang benar-benar baik di dunia ini, karena dia tidak pernah bertemu dengan orang itu. Baik Pak Tuamu, Sandy Lin, Sheila King, juga Lesti Qin, semuanya mendekatinya karena bakatnya, atau karena keuntungan lainnya. Jadi, dia tidak percaya, ada orang yang benar-benar baik di dunia ini. Namun, saat bertemu wanita ini, pemikirannya mulai berubah. Harus diakui, awalnya adalah pertolongan dari wanita ini, meski dia tidak membutuhkannya. Lalu, sekarang perlindungan dari wanita ini membuat warrior yang memiliki perasaan berbeda di dalam hatinya. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Bagaimana mengatakannya? Dia merasa wanita ini bisa dijadikan teman. Dalam hidup, manusia pasti bertemu banyak jenis orang. Dalam beberapa orang ini, ada beberapa yang bisa menjadi teman,
tapi lebih banyak yang menjadi pelintas. Dan sekarang, dia merasakan dalam hatinya, yaitu dia tidak ingin menjadi pelintas dalam hidup wanita itu, juga tidak ingin wanita itu hanya menjadi pelintas dalam hidupnya. Ya, setiap orang seharusnya memiliki seorang teman yang tidak memedulikan wajahmu, identitasmu, dan kekayaanmu. Setelah menarik napas panjang, warrior yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia tidak memedulikan para murid sekte pedang itu, melainkan melihat ke arah Winda Liu dan berkata, "Perkenalkan, namaku Warrior Yang, orang dari kota Anan." Setelah mengatakan kalimat ini, warrior yang merasa tubuhnya menjadi ringan. Kemudian, matanya perlahan melebar, dan perlahan tatapan mata itu dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Terhadap ilmu pedang, warrior yang terus berusaha, tidak pernah ragu dan menyerah terhadap cinta. Dia pernah ragu dan rendah diri, tapi akhirnya dia berubah. Jadi, terhadap Sheila King, dia berani mengakui bahwa dia mencintai Sheila King, dan berjanji akan datang ke sekte pedang untuk mencari Sheila King. Perubahannya itu membuat suasana hatinya meningkat, juga membuat jiwa pedangnya naik hingga level keempat. Juga, karena kali itu, membuat warrior yang mengerti sebuah prinsip, yaitu, baik cinta, pertemanan, maupun ilmu pedang, seharusnya terus berusaha, tidak pernah ragu dan menyerah. Jika dikatakan secara sederhana adalah, cinta harus dikatakan dan dilakukan. Jika lebih disederhanakan lagi, hadapi perasaan sendiri dengan jujur. Saat menghadapi musuh, jika kamu membuatku tidak senang, maka aku akan membuatmu semakin tidak senang. Dan saat menghadapi orang yang disukai, suka ya suka, tidak perlu ditutupi, tidak perlu dilebih-lebihkan, dan katakan dengan berani. Seperti saat ini, dia ingin berteman dengan wanita itu, jadi, dia tidak ragu mengatakannya. Tentu saja, ini bukan poin pentingnya. Poin pentingnya adalah pada saat itu, dia mengerti akan suatu hal yang sangat penting, yaitu menghadapi hatinya. Karena memahami hal ini, jadi, setelah dia mengatakan kalimat itu, dia menyadari, sekarang jiwa pedangnya sudah mencapai level kelima. Benar, konsepsi niat jiwa pedangnya sudah mencapai level kelima. Jiwa pedang ini tidak nyata, tidak ada cara atau trik yang bisa menaikkan levelnya. Jika ingin meningkatkan levelnya, maka hanya satu cara, yaitu meningkatkan suasana hati. Asalkan suasana hati meningkat atau semakin baik, maka jiwa pedang juga akan mengikutinya. Hanya saja, bagaimana meningkatkan suasana hati ini, jauh lebih tidak nyata jika dibandingkan dengan jiwa pedang. Beberapa murid sekte pedang itu tertegun. Apakah pemuda di depan mereka ini sudah gila? Malah memperkenalkan diri pada saat ini. Hanya saja, kenapa nama warrior yang ini begitu tidak asing? Winda Liu juga tertegun, tidak menyangka warrior yang akan memperkenalkan diri pada saat ini. Apa yang ingin dia lakukan? Apa dia tidak menyadari situasinya saat ini? Saat ini, Winda Liu sangat ingin memukulnya. Hei, apakah kamu menjadi bodoh karena ketakutan? Saat ini, Ye Nikai tiba-tiba menepuk pundak warrior yang dan berkata, sudah seperti ini kamu masih tidak segera melarikan diri, malah memperkenalkan dirimu. Warrior yang war. Saat mengatakan ini, Ye Nikai tiba-tiba menatap warrior yang dengan tidak mengerti. Kemudian bibirnya gemetar dan berkata, Kamu adalah warrior yang dari wilayah selatan yang mendapatkan jiwa pedang level keempat dan kecemerlangan niat pedang, juga bergelar sebagai kaisar pedang. Mendengar kata-kata Ye Nikai itu, para murid sekte pedang langsung tercengang, lalu tatapan mata mereka mengarah ke warrior yang dengan kebingungan dan keterkejutan. Sebenarnya nama warrior yang ini cukup terkenal.
Jiwa pedang level keempat dan kecemerlangan niat pedang, terutama kecemerlangan niat pedang, jangankan di wilayah selatan, bahkan ini sulit dicapai oleh seluruh 6 besar pendekar hitam. Bahkan, dalam sejarah sekte pedang, yang bisa menguasai kecemerlangan niat pedang sebelum usia 20 tahun itu, hanya satu orang. Orang itu adalah ketua sekte pedang. Dan, setelah ketua sekte pedang, tidak ada lagi yang bisa menguasai kecemerlangan niat pedang sebelum usia 20 tahun. Dan sekarang, ada satu orang yang muncul di hadapan mereka. Setelah ketegangan itu, selain Winda Liu dan Ye Nikai, ke-6 murid sekte pedang sisanya saling menatap satu sama lain. Dari tatapan itu, mereka bisa melihat niat membunuh yang begitu dingin. Bersambung.